Kita masuk ya, di dalam bab muraqabah pada pagi hari ini, itu mendekatkan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu kalau bahasa orang tua kita dulu itu DP. Muraqabah itu tawadhu, tunduk kepada Allah. Dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang muraqabah ini. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Itu zat yang senantiasa melihat kita, baik dalam keadaan kita berdiri ya, maupun bergerak, maupun kita dalam keadaan sujud. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana wa huwa dan adapun Allah itu ma'akum, bersama kita, ainama kuntum, dimanapun kita berada. Menyadari bahwa kita selalu dilihat Allah, itu adalah muraqabah, supaya kita senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisul awal, hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun. Hadis ini masyhur sekali, hadis panjang ya, yang sangat masyhur, yang menjelaskan tentang iman, ihsan ya. Qala bainama nahnu, pada satu ketika kami ya, pada satu ketika kami julusun duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tayaumin, pada suatu hari. Jadi ketika duduk-duduk itu bersama para sahabat, ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Tiba-tiba datang di antara kami seorang laki-laki syadidu bayadhi thiyabi, yang bajunya putih sekali, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya hitam sekali. La yara alaihi atharus safari, tidak terlihat dia itu habis dari bepergian. Jadi tidak terlihat dia itu habis dari perjalanan. Tiba-tiba muncul di hadapan kita dan bersama Rasulullah. Wala ya'rifu, dan tidak ada satupun minna dari kita ini yang kenal, ahadun. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami para sahabatnya mengenal siapa dia itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga laki-laki tadi itu duduk di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama kami dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih heboh lagi bahwa fa'asnada rukbatayhi ila rukbati, laki-laki tadi itu menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk kemudian meletakkan tangannya seperti orang mau menasehati. Ini kami heran, sahabat pada heran. Wa qala ya Muhammad, kemudian laki-laki tadi mengatakan, ya Muhammad, ya wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan untukku 'anil Islam, tentang Islam. Apa itu Islam, Muhammad? Ya, beritahu aku ini tentang Islam. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ya membaca, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
wa tuqimus shalah dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah dan membayarkan zakat, wa tasuma Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita dan berhaji ini istata'a, ya. Berhaji ke Baitullah ini istata'a apabila engkau mampu ilaihi pergi ke sana sabila, ya. Ada jalan yang mampu, ya. Qala, kemudian laki-laki itu menjawab sodakta, benar engkau Muhammad. Jadi laki-laki tadi setelah bersandar bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, memberikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Terus tiba-tiba dia jawab lagi, benar engkau Muhammad. Sudah bertanya, membenarkan ini orang ini, ya. Maka fa'ajibna, kami ini kagum, heran kita ini. Fa'ajibna lahu, kami ini heran kepadanya, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Biasanya kalau orang bertanya itu kan kemudian setelah tanya terus, oh begitu ya, gitu, ini benar kamu Muhammad. Jadi seakan-akan dia lebih tahu, gitu, ya. Maka membuat heran para sahabat. Qala akhbirni, dan dilanjutkan lagi, akhbirni anil iman, kalau begitu habarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qala, Rasulullah menjawab, an-nu'mina billah, harus beriman yaitu kepada Allah, itu wa malaikatihi dan malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan utusannya Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa nu'mina bil qadari, beriman dengan ketentuan khairihi wa syarrihi, ya. Baik itu ketentuan baik maupun buruk, ai minallah, bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begini, ya. Apa itu iman Muhammad? Iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, pada kitab-kitab utusan Allah, hari akhir, ya. Dan iman kepada ketentuan Allah, baik dan buruknya ketentuan, qadar, ya, bil qadari, dengan qadarnya Allah. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia mengatakan sodakta, benar kamu Muhammad. Ya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Dia tanya lagi. Fa akhbirni, kalau gitu selanjutnya kabarkan kepadaku 'anil ihsani, apa itu ihsan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lakum tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu anta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau enggak bisa demikian, fa in lam takun tarahu, seandainya enggak bisa demikian, engkau melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinilah bahwa Allah selalu melihat engkau. Ihsan itu kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan kita ini melihat Allah. Dan kalau nggak bisa demikian, maka yakin bahwa kita selalu dilihat Allah. Ini namanya muraqabah, ya. Artinya bahwa orang itu akan bisa bermuraqabah, bermunajat kepada Allah, meyakini kalau dirinya itu dilihat oleh Allah. Itu tatarannya kita melihat Allah, atau ya, kita ini meyakini bahwa selalu dilihat Allah. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya. Selanjutnya kabarkan kepadaku Muhammad tentang kiamat. Qala, dan Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lam sa'il. Kalau tentang kiamat itu yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya, kata Rasulullah. Ya, ditanya apa itu kiamat Muhammad, Nabi Muhammad menjawab,
yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang kau lebih tahu. Qala fa'akhbirni amaratiha, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Ya. Qala, maka jawablah Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Ini ada pokok di sini ya. Antalidal amatu rabbataha, yaitu melahirkan seorang hamba sahaya, rabbataha, melahirkan tuannya. Tanda-tanda kiamat itu nanti kalau sudah ada hamba sahaya melahirkan tuannya, atau kita sekarang misalnya bahasa kita ya, pembantu melahirkan bosnya. Nah, kok ada begitu? Ya ada sekarang. Kita ini, orang-orang tua kita ini melahirkan anak kita jadi bosnya. Pak minta ini, Bu minta ini, ya kita kayak anak buahnya. Semua kita siapkan, ya. Beda dengan dulu ya. Dulu itu anak ya 12 nggak apa-apa, 15 bahkan, ya, karena orang tua itu sudah nggak mau berpikir, ya ikut hidup sana ya. Kalau sekarang ini orang takut punya anak banyak karena banyak tuntutannya. Ini anak 5, HP 5, motor 5, kamar 5, ya repot. Kalau dulu itu anak 10 ya kamarnya 1, jadi 1 di kotak gitu aja sudah selesai. Ya, ada kamarnya 1, rumah itu bapaknya dan ibunya, yang lain ya terserah, kau tidur di masjid, di musola, aman saja. Jadi ini tanda yang pertama. Nanti akan apa? Ada orang tua melahirkan, atau akan ada hamba sahaya melahirkan tuannya. Ya. Ini sudah sekarang terjadi, sudah. Amarahnya sudah, atau tanda kiamatnya sudah terjadi. Kemudian wa antarul hufatal urata al-alata ri'aa syai, ya. Ri'aa syai. Engkau akan melihat orang yang telanjang kaki, ya. Orang yang telanjang, al-alah, ya. Al-huffah uratul aja'alah. Banyak orang yang telanjang, ya sekarang ini sudah di mana-mana banyak, pakaiannya nggak lengkap, ya. Padahal dia bukan orang miskin tapi pakaiannya telanjang, model-model ya, sekarang itu. Jadi kalau para cendekiawan mengatakan orang muslim itu akan dirusak dengan 3F, ya. Pertama itu food, dirusak dari makanan, tanya gitu. Makanan kita ini dicampur-campur, tidak jelas semua, yang halal, yang haram, campur-campur, sehingga merusak apa? Darah yang mengalir dalam darah kita ini, sehingga berat untuk diajak dekat dengan Allah. Ya, anak-anak kita ini makanan sukanya itu makanan-makanan yang begitu, sosis apa begitu, ya jelas ya. Paling sudah ada label halal ya, itu pun ya nggak tahu apa ya benar atau enggak. Ya, artinya gitu. Dari makanan, food. Kemudian dari fashion, dari model baju, ya, dirusak dari model bajunya. Baju dibelah-belah, robek-robek, ya. Rusak, padahal ya anak-anak kita, ya. Terus atas bawah tertutup tapi di tengah bolong, ya. Atasnya tertutup baik tapi di pusatnya itu kelihatan, ya, itu. Atau fashionnya tertutup semua tapi ketatnya minta ampun, jadi lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan semua, ya, terkhusus untuk perempuan, ya. Dimeletet-meletet gak karu-karuan, ya. Kalau yang bodinya bagus ya lumayan, tapi kalau bodinya bongsor pakai begitu kan aneh, ya. Jadi lucu, jadi fashion. Dan yang selanjutnya itu mainan.
mainan itu, game. Wah, ini merusak. Nanti orang Islam itu gampang dirusak dengan 3 itu. Mereka ini orang yang nggak disuka Islam ini, tidak mungkin kita perang itu angkat senjata sekarang, tapi dirusak 3 itu. Anak-anak kita itu, kadang bukan pilih orang tuanya, pilih gamenya. Bener nggak ya? Nak, kamu ikut bapak atau di rumah main game? Lo nggak menderita sekali kita ini orang tua. Ya, ada yang cerita ke saya itu, lo bu ke Jawa kok ke pulang kampung kok anaknya nggak diajak, dia pilih main game di rumah. Ya, ditinggal di Jayapura, nggak usah ikut, tapi yang penting dibelikan HP. Ya itu. Ini kan sebenarnya kita ini ya Allah menderita sekali. Orang tua diabaikan hanya gara-gara game. Jadi 3 ini tadi rusak. Apa tadi? Food, fashion dan fan ya. Fan atau apa ya? Bahasa Inggrisnya mainan ya. Pokoknya antara itulah, saya nggak bahasa Inggris. Wah ini antara 3 ini. Ya, ini nyata. Kemudian yatatawwaluna fil bunyan. Ini itu terjadi sekarang. Tanda-tanda ya. Yang ketiga adalah yatatawwaluna fil bunyan. Manusia berlomba-lomba tinggi-tinggian rumah. Rumahnya ke atas. Tinggi-tinggi. Ya, karena mungkin pertama bisa saja tanahnya sudah sempit sehingga tidak bisa melebar ke sana kemari, tapi naik ke atas. Ya. Jadi manusia itu bikin rumahnya ke atas, tinggi-tinggi rumahnya, lantai 5, lantai 6. Ya. Ini di Jakarta coba itu ruko itu lantai sampai berapa? Hotel-hotel itu ya lantainya sampai 50 itu kan tinggi ya. Itu terjadi karena bisa jadi karena padatnya penduduk sehingga manusia semakin sulit untuk mencari tempat membangun rumahnya, sehingga rumahnya dibangun ke atas. Ini tanda kiamat juga. Tsumma talaqo. Jadi ini sudah terjadi semua ya. Ya bukan sekarang kiamatnya, tapi masih ada adzan ya kan, masih ada anak yang lahir ya. Ini apa, selama masih ada adzan berkumandang, masih ada orang ibu-ibu hamil melahirkan, insyaallah belumlah kiamat ya. Ini hanya tandanya ya. Istilahnya itu kalau orang sakit itu lagi apa namanya itu ya, lagi gejala-gejala ya, hidung tersumbat, terus batuk-batuk kecil itu gitu tuh ya. Oh, tandanya kamu pilek ya gitu. Gejalanya pusing, mau ini pusing ya, tenggorokannya sakit, wah ini kayaknya radang ya, masih gejala, masih lah, mudah-mudahan masih jauh ya. Setelah itu tsumma talaqa falabistu maliyan. Kemudian orang yang bertanya tadi belum pergi. Jadi orang-orang terheran, sahabat terheran, siapa ini orang ya. Bertanya, membenarkan. Nah, setelah itu pergi saja. Tsumma qala ya Umar. Kemudian Rasulullah bertanya pada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu enggak siapa yang tanya tadi ya. Atadri anis sa'il, apakah engkau tahu manis sa'il, man siapakah sa'il yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Yang tahu engkau dan Allah dan engkau yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu ataka yu'allimukum dinakum. Ketahuilah Umar bahwa fa innahu yang datang tadi adalah Jibrilu, malaikat Jibril. Ya, ternyata malaikat Jibril bukan sembarang orang. Yang tujuannya atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril datang untuk mengajarimu tentang agama ini ya, apa itu Islam, apa itu iman ya. Tadi pertama apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tujuannya malaikat Jibril untuk mengajari kalian
Nah ini kadang-kadang begitu, ada orang nih dengan ada ustadz terus tanya, bukan dia tidak tahu, tapi supaya yang lain juga tahu. Loh, apakah malaikat Jibril tanya itu malaikat Jibril nggak tahu? Ya tahu, tapi tujuannya supaya mengajari sahabat yang disitu tahu tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi boleh begitu. Dan bapak-bapak sudah tahu nih misalnya ilmunya, terus tanya kepada Pak Ustadz di depan, supaya apa? Memberitahu, sama dengan mengajari, supaya tahu, dijawab, nanti yang lain bisa menjadi tahu. Nah, ini malaikat Jibril begitu. Sebenarnya datang terus ngomong saja, Islam itu begini Muhammad, ini Islam, iman itu begini, nggak apa-apa. Tapi tidak dengan cara seperti itu, ya, maka lebih mengena. Nabi ya tahu, ya, Islam itu apa, iman itu apa, ya, tahu juga. Malaikat Jibril tahu, tapi kalau tidak begitu, maka sahabat tidak tahu. Nah, tidak ada yang tanya begitu. Makanya Islam itu adalah itu bersaksi kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad atau sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayarkan zakatnya, berpuasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu, itu Islam. Terus iman adalah tadi itu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, ya, utusan-utusan Allah, dan hari akhir, dan qadar, takdir baik dan buruk semua dari Allah. Nah, kita tahu takdir dari mana? Manakala sesuatu itu tidak bisa kita hindarkan, itu namanya sudah takdir. Ya. Kadang ya, bukan kok kita tidak boleh berusaha, kalau begitu nggak usah berusaha, semuanya adalah takdirnya Allah, mati tidak mati. Ya, coba saja kalau begitu, bapak nyebrang ke sana, Ustaz, matanya ditutup, mati dan tidak, ya mati betul itu. Nah, terus mata ditutup terus jalan saja. Jadi intinya berusaha, itu juga ikhtiar, ya, itu juga perintah Allah. Namun dari ikhtiar kita itu akan muncul namanya takdir. Jadi sudah kerja terus dari pagi sampai sore, kok ya begitu-begitu saja, itu namanya takdir. Sudah hati-hati di jalan tapi masih disenggol, ya, masih jatuh, itu namanya takdir. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, baru bilang takdir. Tidak tahu kita, ya. Sudah berobat tapi kok yo nggak sembuh, ya namanya takdir. Semuanya itu adalah meyakini semua itu adalah milik Allah, ya, dari Allah. Terus tadi mengajari kepada kita semua tentunya, ya, malaikat Jibril tidak hanya kepada sahabat tapi kepada kita, tanda-tanda kiamat tadi itu yang disebutkan, ya, dan ini hampir rata-rata sudah terjadi, ya. Dan mudah-mudahan saja, ya, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan orang tetap dalam istiqomah dalam keimanan. Hadis ini diriwayatkan rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah Bapak-bapak sekalian, bagi hari ini hadis yang kita kaji ada tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan amarah atau tanda daripada kiamat. Mudah-mudahan kita bisa pahami, kita bisa amalkan, ya, menjadi tambahan ilmu kita dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.